yang gitu. Karena nyari reviewer itu sebenarnya susah ya. Iya. Sekarang jumlah jurnal yang dalam scope of work-nya itu sama itu kan banyak kan. Baik yang online maupun enggak. Nah itu untuk mencari reviewer itu susah. Apalagi yang punya waktu yang lebih dan expert itu kan Sibuk ya. Nah, mereka minta sporting itu kalau dia tidak bisa juga mencari kan. Ini mungkin dari beberapa potensial ini dia juga cari, dia kan nanya expertnya di mana sesuai dengan jurnal nanti membantu juga mereka untuk salah satu menemukan reviewer itu. bisa jadi salah satu atau berapa. Nah, sudah Pak. Jadi tiga yang ketiga itu biasanya ya kalau di atas itu sibuk, saya itu masih aktif, ya kasih ke student tolong ada review ini gitu. Itu biasanya sih untuk langsung jatuh ke F3. low impact atau low ranking jurnal itu Pak, itu biasanya kasih ke dia. Kasih ke kita tahu kok dari hasil reviewernya itu. Nah ini pasti Masih review siapa itu Tahu. Hasil review. Dia tulisan wah Mas Saipul kan. Nah ini juga yang ini juga yang mungkin terakhir Pak. Riset kita baru dan secara internasional relevan ini juga penting poin-poin ini kita harus, makanya ini pertanyaan-pertanyaan yang kita harus jawab sendiri gitu. Ketika kita sudah menyelesaikan kita punya paper itu, kita review kembali kita punya paper dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah paper tidak kita sesuai dengan tujuan dan cakupan jurnal tersebut gitu. Jadi kita review lagi gitu. Baca lagi apakah jurnal ini memang sesuai dengan keinginannya dia. Kemudian apakah ditulis dengan dalam yang baik dan jelas gitu. Jadi kita review sendiri lagi gitu. Atau kalau ada teman-teman yang lebih ahli, lebih bagus kita kasih ke teman gitu. Apakah judul kita sesuai dengan isinya? Kemudian apakah abstrak menggambarkan isi gitu. Kemudian apakah kesimpulan didukung bukti dan penjelasan yang logis. Nah, ini hal-hal begini yang sangat kita penting di dalam paper kita. Sehingga kenapa butuh waktu panjang itu tadi. Jadi yang sudah selesai gitu. Makanya saya kasih ke teman, bikin pertanyaan-pertanyaan tadi ini. Apakah semua pertanyaan ini terjawab dengan paper yang sudah diselesaikan untuk disubmit. Kalau sudah terjawab itu, kita sempurnakan bahasanya lagi, grammarnya kasih, baru kita submit gitu. Daripada kita submit nanti ditolak. Kan kalau tolak langsung kayak saya kemarin bagus apa pergi kolam itu, aduh. Jadi kita nggak selesai. Indonesia banget sih Pak. Untung. Mau ditolak. Jadi intinya kita buat refresh senang gitu aja. Jadi asal refresh senang. Nah, kan sekarang ini kan ada refresh nih. Kan saya belum jadi refresh saya. Yang refresh itu Pak Agus, Pak Zainal tanyain lah bagaimana sih Pak dia senang gitu, refresh itu senang gitu. Kalau kirim jurnalnya sama donat gitu. Saya nggak bisa dikirim. Saya kira harus sampai di situ aja dulu Pak. Kalau nanti berikutnya apa mungkin personal boleh lah kita nanti lebih ini. Dan yang paling inti sebenarnya sih beli buku itu. Kemudian teman-teman semua di sini saya harapkan sih beli buku atau apa saya bargaining aja ke Kang Asep kalau mau dapat gratis gitu. Kemudian sebelum menulis baca itu kalau menurut saya bagus banget buku saya pertama dia bagus begitu tuh. Mungkin tidak komplit baca tapi enak itu buku itu alurnya enak bacanya tuh. Ntar saya baca ini nggak nulis ya. Oh enggak, sambil nulis kalau mau ini buka buku itu. Saya kemarin gitu buka. Mantap mana? Saya buka buku itu lagi tuh lihat. Oh iya ada manualnya. Kamu mau baca title lah, kamu baca title dulu aja. Oke, Yang dua abstrak itu kan yang tadi di presentasinya Pak Ilyas yang satu tuh untuk apa? Draft. Yang satu tuh Final. Nah tadi kalau dalam ceritanya Pak Ilyas itu kan yang draft itu biasanya untuk prepare mau gakai gitu. Nah bagaimana seandainya misalnya udah prepare udah kirim draft abstrak draft habis itu riset hasilnya agak beda. Terus waktu gakainya gimana Pak? Ada pengalaman gitu kan? ada draft sama itu. Draftmu itu udah selesai harus Kirim kamu buat gakai. enggak gini. Kamu tuh penelitian. Kalau ada data, ada hasil, berarti kamu ada draft abstrak kan? Bukan membuat abstrak dulu baru penelitian kan? Tadi Pak Ilyas bukan gitu. Penelitian dulu kan.
abstrak yang Abstrak draft menulis, itu menulis. diambil dari waktu kamu rencana mulai itu bisa juga Dengan kan? waktu rencana. Enggak Bisa Pak. Kalau saya, iya nggak penjelasan di itu begitu. Iya. Enggak, itu menarik nih pertanyaannya. Kalau ada teman saya begitu kasusnya Pak. Jadi dia riset, dia sudah bikin ini desain itu. Ternyata hasil yang dia interpretasi itu, dia bilang tidak nyambung gitu, tidak sesuai dengan dia yang expected. Tapi kan Riset. belum masuk dalam abstrak kan. Oh belum abstrak yang sebenarnya belum Pak, belum. Nah, saya bilang gini sama dia, kalau saya udah mau selesai nih, dan hasil risetnya itu belum ini Pak, belum sesuai dengan maunya senseinya. Ya, riset itu hasilnya. Bahwa kamu mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan kamu inginkan, itu hasil riset. Masa kamu mau menganggap itu bukan hasil riset? Yang penting memang kamu prosedurnya sudah benar, semua kamu memilih jalur, risetnya tidak sesuai dengan apa yang di hipotesa, itu riset, meskipun gagal gitu. Riset ya begitu. Ya cari kenapa gagal gitu. Kalaupun beda dengan apa yang mau dikakai, nggak masalah. Dikakai itu sebenarnya kan belum matang, belum data yang belum matang. Penelitian mungkin yang juga belum selesai. Nah, tapi itu bisa jadi panduan ketika kita nanti. Kalau misalnya data gagal enggak. Kalau gagal ya memang sudah data di tempat kita juga nggak boleh. Kata gagal dalam sains itu sebenarnya kurang sembarangan. Jadi kita aja yang egois. Kita maunya A, dapatnya Z. Z buang karena kita maunya A. Itu saya nggak mau. Jadi intinya itu gimana kita menyikapi data. Asal kita kerjakan dengan baik. Percobaan itu kita lakukan sesuai dengan apa yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam sains. Sesuai prosedurnya. Dan itu banyak dari kita itu lupa bahwa data itu ya data, tidak ada data itu ada data bagaimana kita mensikapi data, bagaimana kita bisa data. Ya, tadi memang kadang-kadang juga kan human error kadang-kadang kalau kita eksperimen itu kan kadang ngantuk gitu loh. Lepas dari human error, lepas dari human error. Artinya pasien itu metode itu diikuti semua gitu. Karena apa? Kalau Anda mungkin suka baca eksploitasi orang-orang terkenal, saya suka sekali baca orang-orang yang terkenal dalam hidup mereka itu, banyak yang mereka itu mendapatkan suatu kemanusiaan karena dari seperti kesalahan dalam tanda petik. Orang saya tuh tidak usah orang terkenal, saya di Indonesia ketemu dengan ahli Nata de Coco yang sebenarnya dia itu lebih banyak dari kesalahan waktu dia memproduksi Nata de Coco itu. Ketika dia pesen bahan kimia ternyata keliru dengan asam asetat, maka mengolah asam Nata de Coco-nya lebih banyak. Dia belajar dari satu kesalahan. Tapi kalau dipikir sebagai seorang kimia, yang namanya kimia koloid, serat, asam asetat itu ada kaitannya. Cuma dia belajarnya langsung dari praktek. Jadi gagal dan sebagainya. Kecuali gagal misalkan disuruh manasin 40 derajat atau inkubasi 30 derajat, inkubasi 60 derajat itu salah. Itu data nggak bisa tertanggung. Tapi kalau memang jelalah sesuai metode cuma adalah dia itu mengambil satu materialnya itu keliru. Jadi harusnya saya ambil dari lemari A, misalnya dari lemari B, tulisannya sama, materialnya sama, cuma ini dari sananya dari sini. Begitu kita dapatkan, nah itu banyak mahasiswa, entah itu orang Indonesia, entah orang asing, entah orang Jepang itu sering dia itu buang data itu, sering. Sehingga itulah pentingnya kita memakai logbook dalam riset. Ya. Boleh potong nggak Pak? Ngomongin Pak. Ini bicara masalah kaidah ilmiah. Posisi student kita dibatasi waktu. Kadang-kadang metode kita belum established, tapi kita dibatasi waktu nih. Harus segera publish. Mungkin memang skopnya baru posisi lah katakan gitu. Pilihannya dua. Kalau saya bicara mengenai, saya akan mengulang ini. Saya belum posting hasil ini. Saya harus mengulang. Tapi kalau saya mengulang, tidak mungkin waktunya akan cukup. Jadi dalam kondisi begini, shogun harus publish gitu. Mungkin tidak fatal amat gitu, tapi secara pribadi belum dapat yang maksimal gitu. Nah itu dalam kondisi seperti itu kita sudah lah ya, bukan researcher. Kalau researcher mungkin oke lah, dia punya waktu 3 tahun dan sudah establish metodenya gitu. Itu bagaimana dengan seperti itu? Ya kan, Kalau saya bikin sebagai
Saya laporkan dan saya kasih preliminar di sana. Anda punya pembimbing ya kan? Ya itu Ada salah sensei, satunya itu. Punya sensei kan? Sensei itu kan tahu sampai mana datanya itu oke untuk dipublish atau oke di. Nggak mungkin sensei itu memberikan satu keleluasaan ketika satu data Anda itu akan diketawakan dalam satu conference. Nggak mungkin itu. Jujur aja. Kecuali senseinya dia nggak berhubungan langsung dengan sensei, tidak saja. Iya, iya. Artinya apa? Kalau student seperti itu tuh namanya interaktif diskusi data itu sangat penting itu. Iya. Jadi jangan sampai sensei ketemu sensei sehari-hari tapi nggak pernah ngomong masalah itu menurut saya salah. Ya tadi yang dibilang itu sebenarnya kan ketidakpuasan, ketidakpuasan aja kan. Mungkin maunya hasilnya kayak gini yang sudah diskenariokan tadi kan. Karena kan sebenarnya ya itu kan data yang dihasilkan kan. Nah barangkali mungkin ada kelemahan tertentu tadi kan disebutkan itu mungkin disampaikan secara ini itu bagian dari clarity kan. Terbuka gitu loh, di forum itu terbuka gitu. Kalau presentasi disampaikan secara terbuka ke orang. Satu lagi, kalau Anda sebagai seorang student terus seperti nggak baca, saya gampang aja fungsi log to di lab itu lihat udah penelitian mahasiswa yang sebelumnya. Dari situ kan ada database kan. Orang tuh larinya semua database. Jepang itu maju karena database. Orang Indonesia itu nggak suka dengan database karena maunya instan, langsung aplikasi. Padahal itu proses dari kita itu adalah menyenangi database. Mulai sekarang itu harus banyak yang database itu. Nah database direct itu salah-salah sangat banyak itu. Sehingga sensei itu lihat ini saja datanya aneh, oh ini oke. Itu tuh mereka pasti nggak salah ngomong. Ya. Terus memang sekarang juga ini mungkin di LIPI juga kali ya kak. Kemarin saya ikut diklat peneliti baru ikut diklat kemarin. Nah, logbook itu penting. Jadi setiap catatan kita melakukan riset, kegiatan-kegiatan dan sebagainya itu apa aja itu dicatat. Nah, ketika terjadi suatu anomali misalnya katakanlah kita pikir waktu kita menulis sesuatu, nah, ini kok begini, nggak sesuai dengan misalnya kalau katakanlah ada polanya, nggak sesuai pola, nggak sesuai dengan referensi yang biasanya begini-begini. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah mungkin kadang-kadang di histori kita waktu research itu mungkin ada hal-hal yang mungkin apakah karena faktor ini ya bisa jadi kalau tidak bisa dijelaskan dari faktor lain. Nah kita bisa look back ke ini. Nah itu pentingnya itu. Nah itu kan juga salah satu kemarin kan yang pernah cerita di mana dulu. Researcher dari Korea yang dia fake sebenarnya ketika Anel itu melihat logbooknya dari yang hasil sama ini kan sebenarnya beda ya. Karena ini kayaknya yang tadi riset yang dia desain maunya seperti ini mungkin tahu juga loh Raffi yang naik meter masuk ke meter harus ditolak dia apa di ini lagi dari jam 5 atau dari jam 8 boleh loh nah ini didesain gitu. Nah makanya ketika ada terjadi kerenan-kerenan anomali itu sebenarnya pelarutnya diungkapkan aja ya itu apa kelemahannya itu ya atau kemudian karena begini itu data itu data primer kenyataan nggak bisa ditolak. Tapi menurut pengalaman saya ketika jadi mahasiswa sampai sekarang ya. Nah sekarang tuh sebenarnya banyak kemudahan ya. Kita bisa publish secara cepat online, ya, secara cepat. Jadi kalau dulu kan hard copy ya, dari satu paper itu bisa 1 tahun itu. Belum persiapan kita nulisnya kan, untuk publish saja itu bisa minimal 1 tahun bahkan lebih gitu. Karena korespondensinya kan Surat. di podcast ya. Belum lagi kalau reviewnya mungkin nolak atau editor nolak ganti lagi. Nah sekarang sudah online dan
jurnal yang skopnya relatif sama itu kan banyak juga. Nah, kita alternatif untuk bisa masuk ke berbagai jurnal kan sebenarnya bisa ketika ini tolak di